Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di semester 2 ini dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ustadz akan menyampaikan materi akhir hayat Rasulullah SAW. Kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah dan umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah itu, Islam semakin berkembang, semakin besar, menyebar ke pelosok di Jazirah Arab. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW berniat ingin melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan Haji Wada. Haji Wada artinya haji perpisahan. Ini merupakan haji yang pertama sekaligus yang terakhir bagi Rasulullah SAW. Haji Wada inilah yang dicontoh oleh umat Islam sampai sekarang ini dalam melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 25 Dzulqa'dah, Rasulullah bersama para sahabat, para jamaah yang dari Madinah itu berangkat, jumlahnya 90.000 orang. Kemudian di perjalanan banyak yang bergabung, yang ikut bersama Rasulullah melaksanakan ibadah haji ini. Ada yang naik unta, ada yang jalan kaki, sehingga jumlah total mencapai 124.000. Dalam rangkaian ibadah haji Wada ini, pada tanggal 9 Dzulhijjah, Rasulullah bersama para jamaah ini melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Pada saat wukuf di Arafah ini, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang disebut dengan khutbah wada. Pada khutbah ini Rasulullah menyampaikan pada para jamaah, wahai manusia, dengarkanlah perkataan ini. Wahai manusia, aku tidak dapat menyaksikan apakah tahun depan aku akan berada di tempat ini atau tidak. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu diharamkan ditumpahkannya, harta kamu diharamkan untuk diganggunya. Oleh karena itu, tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak ada yang boleh mengganggu harta saudaranya. Dan riba diharamkan. Wahai manusia, ketahuilah bahwa syaitan sudah putus asa untuk menggoda kalian. Tetapi ketahuilah bahwasanya setan senantiasa mencari cara, mencari jalan untuk menjerumuskan umat manusia. Oleh karena itu, waspadalah terhadap bujuk rayu syaitan. Wahai manusia, ketahuilah Tuhanmu adalah hanya satu. Asalmu juga dari satu, yaitu dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah karena takwanya. Bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena sukunya, tetapi karena takwanya. Anak-anakku, setelah peristiwa Haji Wada ini, setelah khutbah ini, maka turunlah firman Allah, wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Allah SWT berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untuk, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan aku rela agama Islam sebagai agamamu. Setelah turun ayat ini disampaikan pada para jamaah, maka para jamaah senang gembira karena Islamlah agama yang diakui, diridhoi oleh Allah. Karena Islamlah agama yang sempurna yang dapat menyelamatkan manusia. Tetapi ada seorang sahabat yang bersedih dengan adanya firman Allah surat Al-Maidah ini, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq tahu betul makna dari ayat ini. Ayat ini mengandung pengertian bahwasanya tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini sudah cukup. Maka tidak lama lagi Rasulullah yang sangat dicintai ini akan meninggalkannya. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq sedih dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anakku, setelah peristiwa Haji Wada ini, 2 bulan setelah itu, pada bulan Safar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit demam. Menurut riwayat 13 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit demam. 10 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah sakitnya itu tetap melaksanakan sholat jamaah di Masjid Nabawi, tetap menjadi imam, ya, dengan menahan rasa sakit. Setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melihat sahabatnya, jamaahnya dengan penuh kasih sayang, menanyakan kabarnya bagaimana keadaan satu persatu di mana. Pada hari ke-11 Rasulullah sudah tidak mampu lagi untuk menuju masjid, padahal masjid dengan rumahnya itu dempet, ya, sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk menjadi imam sholat berjamaah. Anak-anakku, 2 hari menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kelihatan kesehatannya agak membaik. Rasulullah ikut berjamaah dengan mereka sampai-sampai Abu Bakar mundur jadi imam karena ada Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap agar Abu Bakar menjadi imam. Satu hari menjelang wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah memerdekakan budak-budaknya, mensedekahkan hartanya yang masih tersisa. Menurut riwayat ada 7 dinar yang disedekahkan oleh fakir kepada fakir miskin. 7 dinar, kalau menurut kurs sekarang 1 dinar itu sekitar 3.300. Jadi kalau 7 dinar ya sekitar 21 juta. Disedekahkan pada fakir miskin, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat itu tidak meninggalkan. Hari Ahad pas sholat Isya, Rasulullah SAW ingin melihat sahabatnya yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, minta dibukakan tabir rumahnya. Kemudian dia melihat para jemaah, para sahabatnya yang sedang sholat jemaah. Rasulullah tersenyum, ya, senang sahabatnya melaksanakan sholat dengan sesuai yang disampaikan. Ya.
Kemudian pada waktu itu pagi harinya hari Senin, pagi-pagi Rasulullah SAW memanggil putrinya Fatimah, membisikkan kepada Fatimah bahwasanya sebentar lagi beliau akan menghadap Allah. Fatimah pun menangis jadi-jadinya. Kemudian dibisikkan lagi yang kedua bahwasanya orang yang akan menyusul segera menghadap Allah adalah Fatimah ini. Maka Fatimah pun tersenyum karena segera menyusul ayahnya yang sangat dicintainya untuk menghadap Allah ini. Dipanggil cucunya Hasan Husain. Kemudian menjelang akhir hayatnya Rasulullah SAW dipanggil oleh istrinya, yaitu Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Maka pada akhir hayatnya Rasulullah SAW dalam pangkuan Aisyah ini menyampaikan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratul mautnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menengadahkan tangannya, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasihku yang maha tinggi, yaitu Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayatnya senantiasa mengingat umatnya, minta kepada Allah agar rasa sakit pada sakaratul maut ini ditanggung oleh Rasulullah. Ini doanya Rasulullah. Begitu cintanya kepada umatnya, sampai pada akhir hayatnya pun Rasulullah tetap memikirkan umatnya. Ummati. Pada waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah atau bertepatan tanggal 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk menghadap Allah, wafat pada usia yang ke-63 tahun. Jadi Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, usia 63 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tidak meninggalkan harta benda, apalagi untuk keluarganya sama sekali. Pada akhir hayatnya aja harta yang masih tersisa disedekahkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan dua hal kepada umat yang sangat dicintainya. Dua hal itu apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Dia akan selamat. Selamat di dunia, lebih-lebih selamat nanti di akhirat kelak. Anak-anak ya, meninggal menerima kabar wafatnya Rasulullah, maka para sahabat ini berduka yang sangat dalam. Lebih-lebih Umar bin Khattab, orang yang sangat keras, yang sangat tegas, tidak percaya akan wafatnya Rasulullah, maka diambilnya pedang. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah wafat, akan aku potong tangannya, akan aku potong kakinya. Para sahabat menunduk, tidak ada yang berani. Maka pada saat itu Abu Bakar datang menasihatinya, wahai umat, kalau kalian menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Tetapi kalau kalian menyembah Allah, Allah adalah zat yang tidak wafat, yang senantiasa hidup selama-lamanya.
Lalu Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayyadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali adalah utusan Allah, Rasul Allah, telah datang dan sebelumnya adalah Rasul-Rasul Allah. Maka apabila mereka mati atau mereka dibunuh, apa kalian akan kembali murtad? Barang siapa yang kembali murtad, maka itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini, maka Umar pun linglung, lemes, ya. Percaya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu, mari anak-anak, ya, kita senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan menjalankan syariat-syariatnya, mencintai Al-Quran, mencintai sunnahnya, ya. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.